Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati, guru matematika SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi limit fungsi trigonometri yang merupakan materi kelas 12 MIPA. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan penggunaan konsep limit fungsi trigonometri. Contoh soal yang ke-1, jarak yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh fungsi ST sama dengan 2 sin 3T. Tentukan kecepatan jatuh benda pada saat T sama dengan V per 9 dan percepatan jatuh benda pada saat T-nya sama dengan V per 6. Penyelesaian diketahui fungsi ST sama dengan 2 sin 3T. Ditanyakan A. Kecepatan Vt pada saat T sama dengan V per 9. B. Percepatan AT pada saat T sama dengan V per 6. Kecepatan atau Vt akan dihitung dengan menggunakan konsep Vt sama dengan limit St tambah H dikurangi St dibagi H untuk H mendekati 0. Diperoleh limit 2 sin 3 kali T tambah H dikurangi 2 sin 3T dibagi dengan H, H-nya mendekati 0. Atau diubah bentuknya menjadi limit 2 kali sin 3T tambah H min sin 3T per H, H-nya mendekati 0. Dengan menggunakan rumus pengurangan sinus, maka diperoleh limit 2 kali 2 cos 3T tambah 3H plus 3T per 2 kali sin 3T tambah 3H dikurangi 3T per 2 dibagi dengan H. Berikutnya diperoleh limit 4 cos 6T tambah 3H per 2 kali sin 3H per 2 per H, H-nya mendekati 0, sama dengan limit 4 cos 3T ditambah 3H per 2 kali sin 3H per 2 dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Maka diperoleh limit 4 cos 3T tambah 3H per 2 kali limit sin 3H per 2 dibagi dengan H, H-nya mendekati 0. Maka diperoleh 4 cos 3T kali 3 per 2 sama dengan 6 cos 3T. Maka persamaan kecepatan Vt menjadi 6 cos 3T. Karena yang ditanyakannya kecepatan benda pada saat T sama dengan V per 9, maka kita cari nilai kecepatan V per 9 sama dengan 6 cos 3 kali V per 9 sama dengan 6 kali cos Pi per 3 sama dengan 6 kali setengah sama dengan 3. Jadi kecepatan benda pada saat T sama dengan V per 9 adalah 3 meter per sekon. Berikutnya kita cari persamaan percepatan atau disingkat dengan AT, di mana persamaan percepatan AT dicari dengan limit V kecepatan ya, T tambah H dikurangi Vt per H, H-nya mendekati 0 sama dengan 6 cos 3 kali T tambah H min 6 cos 3T dibagi H, H-nya mendekati 0. Nah, kita ubah menjadi limit 6 kali cos 3T tambah H min cos 3T per H, H-nya mendekati 0. Dengan menggunakan rumus pengurangan kosinus, maka diperoleh limit 6 kali negatif 2 sin 3T tambah 3H tambah 3T per 2 kali sin 3T tambah 3H min 3T per 2 dibagi dengan H, H-nya mendekati 0. Diperoleh limit min 12 sin 6T tambah 3H per 2 kali sin 3H per 2 dibagi dengan H, H-nya mendekati 0. Kita ubah menjadi limit
min 12 sin 6T tambah 3H per 2 kali limit sin 3H per 2 dibagi dengan H. H-nya mendekati 0, maka diperoleh negatif 12 sin 3T kali 3 per 2 sama dengan 18 sin 3T. Sehingga diperoleh persamaan kecepatannya adalah AT sama dengan negatif 18 sin 3T. Yang ditanyakan di soal tadi, berapakah percepatan jatuh benda pada saat T sama dengan V per 6. Maka kita cari nilai A V per 6. Itu percepatan pada saat T sama dengan V per 6 sama dengan negatif 18 kali sin 3 kali V per 6. Itu sama dengan negatif 18 kali 1 sama dengan negatif 18. Nah, karena di sini nilainya negatif, maka kita simpulkan bahwa benda jatuh mengalami perlambatan sebesar 18 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita bahas contoh soal kedua. Nah, di contoh soal kedua ini terkait dengan materi kedokteran atau kalau dalam mata pelajaran dikaitkan dengan mata pelajaran biologi. Ya. Seorang dokter sedang melakukan riset pemeriksaan denyut nadi pasien penyakit jantung. Ia mengamati dan melihat rekam mediknya. Ternyata banyaknya denyut nadi pasien tersebut setiap hampir mendekati 2 detik dari perhitungan dengan mengikuti suatu fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat dikurangi 8T ditambah 8 dibagi dengan 1 dikurangi cos T min 2. Dengan T adalah waktu berdenyut dalam detik. Berdasarkan hasil riset para ahli internasional, denyut nadi manusia normal sekitar 60-100 kali per menit. Jika denyut nadi melebihi standar tersebut, maka pasien masih rawan terkena serangan jantung kembali. Dari permasalahan di atas, kita harus mengatakan apakah pasien tersebut masih rawan terkena serangan jantung lagi. Nah, untuk pembahasannya, kita bahas dengan cara sebagai berikut. Perhitungan banyak denyut nadi dinyatakan setiap hampir 2 detik, berarti P-nya mendekati 2. Dengan demikian, fungsi yang menyatakan banyak denyut nadi yang terjadi setiap hampir 2 detik dapat dihitung dengan menggunakan konsep limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Yaitu limit 2T kuadrat min 8T tambah 8 dibagi 1 min cos T min 2 dengan T mendekati 2. Nah, dengan menggunakan substitusi maka diperoleh bentuk 0 per 0. Dan 0 per 0 itu tak tentu. Karena tak tentu bukan nilai limit, maka kita cari penyelesaiannya dengan penyelesaian sebagai berikut. Limit 2T kuadrat min 8T tambah 8 per 1 dikurangi cos T min 2 dengan T mendekati 2. Kita nyatakan diubah ya menjadi limit 2 kali T min 2 kali T min 2 dibagi dengan 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat setengah T min 2 dengan T mendekati 2. Maka diperoleh limit 2 kali T min 2 kali T min 2 per 2 sin kuadrat setengah T min 2 untuk T mendekati 2. Nah, sehingga didapatkan nilai limit T min 2 per sin setengah T min 2 kali limit T min 2 per sin setengah T min 2 dengan T mendekati 2. Dengan menggunakan teorema limit, maka didapatkan nilainya 1 dibagi setengah kali 1 dibagi setengah sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, dari hasil ini, karena tadi ditanyakannya apakah pasien tersebut masih mungkin terjadi serangan jantung kembali, maka untuk menghitung banyaknya denyut nadi per menit, kita hitung dengan cara berikut. Yaitu 60 dibagi 2 kali 4. Dari mana 60? Kita tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Kenapa dibagi 2? Karena tadi setiap hampir mendekati 2 detik. Maka kita
kalikan 60 per 2 kali 4 itu 120. Nah, tadi berdasarkan hasil kesimpulan internasional, maka pasien yang normal itu atau denyut nadi yang normal itu antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Nah, karena di sini mendapatkan 120 kali per menit, maka kita simpulkan ya, karena banyak denyut nadi per menit pasien tersebut melebihi standar, maka kesimpulannya masih dapat terjadi kemungkinan serangan jantung kembali. Demikian barangkali pembahasan tentang aplikasi limit fungsi trigonometri.